Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi karena peristiwa alam saja, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas, di antaranya uap air, karbon dioksida, gas metana, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon yang dikenal dengan gas rumah kaca. Lantas, apa itu efek rumah kaca? Kurang lebih peristiwanya seperti ini. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi di mana bumi menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagian lagi dikembalikan ke asalnya. Gas rumah kaca menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas. Efek rumah kaca apabila dalam keadaan normal baik terhadap bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan menyebabkan bumi semakin dingin. Akan tetapi, apabila efek rumah kaca yang berlebihan, malah dapat menjadi bencana yang besar diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer dan memperparah aktivitas bumi. Faktanya yang kalian sadari ini hanya rutinitas yang biasa, bukan? Apakah kalian tahu kegiatan tersebut sebenarnya dapat merusak alam yang berujung dengan perubahan iklim? Mari kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat masa kini yang terlihat hanya benda-benda elektronik dan alat transportasi yang sering kita gunakan. Namun, apakah kalian tahu bahaya dari penggunaan berlebihan yang dapat merusak lingkungan? Mari kita kupas satu persatu. Pendingin ruangan memiliki komponen utama yaitu freon. Freon merupakan nama dari bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC. Seperti yang kita tahu, freon atau CFC merupakan penyebab global warming yang membuat penipisan lapisan ozon dan mampu meningkatkan radiasi ultraviolet B di muka bumi. Tak jauh berbeda dari pendingin ruangan atau AC, kulkas tempat penyimpanan makanan yang saat ini selalu ada di setiap rumah masyarakat memiliki dampak yang sangat berbahaya. Kulkas memiliki gas CFC yang membuat efek rumah kaca 10.000 kali lebih buruk dari CO2. Yang kita bahas baru AC dan kulkas. Lalu, bagaimana dengan asap kendaraan dan sampah? Kendaraan bermotor mengeluarkan zat yang mencemari udara. Sumber pencemaran ini menimbulkan dampak terhadap atmosfer yang lebih besar seperti hujan asam, kerusakan lapisan ozon, dan perubahan iklim secara global. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang belum bisa meminimalisir penggunaan sampah dan mendaur ulang sampah kian hari semakin menumpuk tak terurai yang membuat pencemaran lingkungan semakin parah. Proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Semakin tinggi gas emisi karbon dihasilkan, semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Bertambahnya jumlah penduduk diindikasikan dapat meningkatkan jumlah kebutuhan energi yang selama ini lebih didominasi oleh sumber energi dari bahan bakar fosil. Penggunaan sumber energi kotor dari bahan bakar fosil akan memicu terjadinya emisi gas rumah kaca, penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut gue perubahan iklim itu adalah perubahan suatu keadaan cuaca, bisa terus musim, mengakibatkan perubahan musim, ya juga tergantung dari letak geografis juga. Perubahan iklim itu peralihan dari musim hujan ke musim panas atau sebaliknya.
Menurut gue perubahan iklim karena terjadi karena rotasi bumi, terus karena pergerakan angin, Karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Kalau kita bicara perubahan iklim, di sana kan ada dua kata, Mbak ya, ada perubahan sama ada iklim ya. Kalau kita bicara iklim, kita kan berbicara ada satu temannya lagi, namanya cuaca ya. Dan kadang-kadang kita harus bedakan dulu mana cuaca, mana iklim. Kalau cuaca itu dia tuh kondisi udara yang sangat sangat temporal sekali. Artinya kalau sekarang kondisinya sedang panas atau sedang ada hujan, ya itulah cuaca, ya. Tetapi kalau iklim itu adalah penggambaran dari cuaca, tapi kita bikin rata-rata, Mbak. Misalnya kalau iklim itu kita tidak berbicara lagi hari ini atau jam ini, tapi berbicaranya sudah lebih panjang. Kalau kita berbicara perubahan iklim, biasanya pertama itu orang melihat ini dulu, apa sih yang bisa menyebabkan iklim itu sendiri, ya. Nah, selama ini kita bersepakat sebenarnya bahwa matahari lah sebenarnya yang sebagai, kata orang itu, motor utama kenapa ada cuaca atau kenapa ada iklim di bumi ini. Bisa kita bayangkan seperti ini. Anggap misalnya hari ini matahari kita matikan lah dalam waktu misalnya 1 bulan kira-kira. Itu semua orang bersepakat bahwa susah terjadinya hujan, tidak ada siang, kemudian tidak ada panas, tidak ada pergerakan udara dan sebagainya. Artinya matahari lah yang sebagai motor utama dari pergerakan cuaca di bumi. Matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan manusia dan bumi. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan klorofil dan melangsungkan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang berperan sebagai sumber pangan dan bermanfaat bagi manusia dan hewan. Namun, jika panas yang dihasilkan matahari tidak berubah sejak awal dan terus melakukan perannya sebagai sumber energi utama bumi, apa yang sebenarnya mempengaruhi perubahan iklim? Manusia memanfaatkan berbagai energi yang dihasilkan oleh matahari dengan terus-menerus. Semakin berkembangnya teknologi, energi panas matahari terus digunakan dan dikembangkan oleh manusia menjadi berbagai sumber energi yang akhirnya bisa digunakan oleh manusia seperti sekarang. Berbagai kenyamanan diciptakan manusia dengan energi panas matahari, membuat manusia sendiri menjadi lalai dan tidak memikirkan akibatnya bagi alam. Berbagai kerusakan alam dilakukan manusia tanpa memikirkan akibat fatal yang akhirnya akan merusak tatanan alam dan kehidupan yang menjadi salah satu faktor yang mempercepat perubahan iklim. Hal ini membuat seniman bernama Glenn Golan dan Andrew Boyd terdorong untuk membuat jam digital raksasa yang terpampang di gedung Union Square Manhattan. Kedua seniman ini membuat jam iklim sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan efek pemanasan global. Selain itu, mereka juga mendasarkan jam iklim ini pada laju emisi karbon bumi yang semakin tinggi karena akan menyebabkan adanya gelombang panas ekstrim yang dapat memicu berbagai permasalahan yang dialami dunia seperti kebakaran, kekeringan, dan ketersediaan air yang terbatas. Kemudian menghadiahi manusia dengan rancangan bencana geologis. Demikian bahaya apa yang akan mengancam dunia, terutama Indonesia sebagai negara yang berada di garis lintang khatulistiwa. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dengan begitu, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim. Letak geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap kejadian gempa bumi atau bencana lainnya, karena berada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan juga Eurasia. Pemerintah pun sigap dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan mitigasi dalam melaksanakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana alam melalui pembentukan BNPB maupun BPBD. Mengenai sistem peringatan dini di Kabupaten Tanah Datar sendiri, untuk sistem peringatan dini yang
secara langsung ke masyarakat itu belum ada. Di kita baru ada sistem atau alat yang dipasang untuk mendeteksi ada atau tidak adanya bencana. Seperti kamera CCTV yang dipasang di Puncak Merapi untuk memantau kondisi Puncak Merapi, yaitu gunung api yang ada di tanah datar, serta alat pendeteksi gempa, ada atau tidak adanya getaran gempa di tanah datar. Cuma belum ada alarm untuk peringatan ke masyarakat secara langsung. Di tanah datar sendiri itu ada semua jenis bencana kecuali tsunami. Terkait dengan perubahan iklim, biasanya untuk iklim atau cuaca itu mempengaruhi bencana, yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim untuk tanah datar sendiri. Kita masuk ke poin-poin tiap bencana, itu misalnya untuk bencana banjir, kita memasang biasanya di aliran sungai, dilakukan pemantauan di aliran sungai yang berpotensi untuk banjir. Itu di beberapa ruas sungai dipasang bronjong-bronjong untuk memperlancar aliran air. Kalau untuk tanah longsor, kita udah ada beberapa ruas tebing yang dipasang beton untuk pengaman tebing, seperti daerah Puncak Pato. Dan untuk cuaca ekstrim, untuk mitigasinya belum ada, cuma kita meningkatkan kesiapsiagaan masyarakatnya dengan melakukan sosialisasi dan membentuk Satgas Nagari. Selain upaya-upaya mitigasi dan berbagai kegiatan pendukung yang secara umum telah dilakukan, terdapat berbagai inisiatif dan pengenalan hal-hal baru yang dilakukan berbagai pihak, termasuk millennials. Nah, saling itu kependekan berarti ya, dari sahabat lingkungan dibanding jadi saling. Kenapa namanya saling? Saling tuh kalau bahasa Sunda tuh gotong royong gitu, bareng-bareng. Jadi secara arti juga si saling ini, kalau sahabat lingkungan itu harus bergotong royong gitu, karena isu lingkungan itu nggak bisa kalau digerakin sama satu komunitas atau satu pemerintah atau instansi, tapi harus bareng-bareng, itu harus saling gitu. Nah, kenapa adanya saling? Saling itu sebenarnya terbentuk karena keresahan dari 3 founder, dari aku, ada Nevi, dan ada Wanto. Kita tuh resah sama kondisi, kebetulan pas saling terbentuk, isu-isu lingkungan itu lagi kenceng-kencengnya banget. Nah, awalnya sebenarnya kita nggak akan cuma ngerangkul isu lingkungan, tapi isu sosialnya juga. Makanya logo awalnya dari saling adalah bumi dan tangan meluk bumi gitu. Jadi semuanya kita peluk. Tapi ternyata di jalan kita nemu kendala. Kayaknya kita harus fokus ke satu isu yang memang saat ini urgent banget. Karena kita semua, termasuk aku dan juga Nevi, udah fokus ke isu persampahan dari mulai 2014. Akhirnya udah deh kita ambil isu persampahan. Kenapa isu persampahan yang diambil? Kita ambil contoh salah satunya yaitu TPA Cikundul. TPA Cikundul itu udah tinggal bisa nampung sampah cuma 3 tahun lagi. Bantar Gebang itu sudah tinggal 1 tahun lagi. Banyak banget TPA yang sudah overload. Nah, makanya isu persampahan itu sangat urgent banget, yang memang harus diperhatikan sangat-sangat banget, harus diperhatikan. Makanya kenapa adanya sahabat lingkungan gitu. Kita semua perlu melakukan perubahan. Kita harus mengurangi gas-gas rumah kaca dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita harus mulai dari sekarang bersama-sama, libatkan pembuat kebijakan, tingkatkan pemahaman tentang perubahan iklim, ciptakan kesadaran dalam masyarakat akan hal ini. Ingat, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita meminjamnya untuk anak cucu kita. Ayo, bertindak!